Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat Asosiasi Disleksi Indonesia dimanapun berada. Semoga semuanya berada dalam keadaan tidak kurang sesuatu apapun. Baik, hari ini saya menyapa teman-teman semua untuk mengingatkan rangkaian kegiatan kita selanjutnya setelah kegiatan yang alhamdulillah terselenggara dengan baik di hari Sabtu kemarin. Mungkin saya sedikit kasih reminder ya, acara Sabtu kemarin itu adalah suatu acara yang kita sebut merupakan acara pembukaan dari rangkaian kegiatan yang kita beri nama kegiatan kelas edukasi dan kelas beasiswa ya. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Komunitas Peduli Anak atau yang disebut dengan Kompak yang berbasis di Jepara sebagai project initiator, kemudian juga bekerja sama dengan ADI atau Asosiasi Disleksi Indonesia sebagai narasumber, kemudian Pemda Jepara nih sebagai pendukung teknis dan non teknis. Dan alhamdulillah seluruh kegiatan ini, serangkaian kegiatan ini semua nanti sampai selesai didanai oleh pemerintah Australia melalui Alumni Grant Scheme atau AGS. Dan Sabtu kemarin acaranya luar biasa banget gitu ya. Alhamdulillah sekali pesertanya membludak nih, kalau kurang lebih katanya ada 800 pendaftar ya, baik yang melalui Zoom maupun melalui YouTube ya. Latar belakang profesinya juga sangat heterogen. Memang kebanyakan guru ya, 65% itu guru sesuai dengan target beneficiaries utama. Acara itu tepat waktu semuanya, dimulai pukul 8.50 dan berakhir di pukul 13.40 ya. Rundown semua berjalan dengan tepat. Kemudian acara yang Sabtu kemarin seperti yang tadi saya sampaikan itu kan acara pembukaan. Jadi topiknya juga topik pembukaan. Narasumbernya waktu itu Dr. Purboyo dan saya sendiri. Kami waktu itu membahas, mengingatkan lagi terkait masalah-masalah yang diberi judul kesulitan belajar gitu ya di lapangan ya, baik oleh pihak keluarga maupun pihak sekolah gitu ya. Sejatinya yang disebut dengan kesulitan belajar tuh yang kayak gimana sih gitu ya. Apakah semuanya kita kasih satu nama aja gitu kesulitan belajar, kemudian penangannya sama kah gitu ya. Nah ternyata kemarin dijabarkan dengan insya Allah dengan cukup jelas ya bahwa berbagai macam kesulitan belajar itu sebetulnya bisa saja tampilannya sama gitu ya, tetapi betul-betul harus diverifikasi lagi apa underlying condition-nya, apa kondisi yang mendasarinya gitu ya. Bisa jadi karena memang kemampuan kognisinya ya yang di bawah rata-rata, bisa jadi karena individu tersebut mempunyai gangguan-gangguan medis tertentu ya, bisa jadi karena individu tersebut mempunyai gangguan neurobehavior ya, bisa jadi termasuk kesulitan belajar spesifik ya yang kita kenal dengan disleksia, disgrafia, diskalkulia ya, dan seterusnya. Ternyata nggak sesederhana itu. Jadi kemarin diskusinya seru banget gitu ya. Saya juga kemarin membahas, mengupas walaupun belum detail terkait apa yang disebut dengan disleksia gitu. Apa definisinya gitu ya, bagaimana pemahamannya, bagaimana mitos-mitos yang ada selama ini gitu ya, itu kayaknya asik banget kemarin ya untuk menginisiasi suasana diskusi ya. Mungkin guru-guru merasa ini banyak banget hubungannya dengan kondisi sehari-hari ya. Saya juga membahas tentang fakta-fakta ilmiah terkait disleksi supaya tidak terjebak pada pemahaman-pemahaman yang tidak tepat atau mitos-mitos yang beredar di masyarakat gitu. Kemudian apalagi tuh kemarin sedikit kita belajar tentang apa sih yang terjadi di otak para penyandang disleksi gitu ya. Dia juga sedikit dibahas tentang sebetulnya target sekolahnya di mana sih anak-anak disleksi ini gitu ya. Nah karena memang namanya juga masih sesi pembukaan dong ya. Artinya kan semuanya dikupas tapi sedikit-sedikit, tidak detail. Nah detailnya kapan? Nah detailnya tuh ini nih, mulai hari Kamis besok. Jadi mulainya itu hari Kamis besok kita sebut dengan yang rangkaian pertama namanya kelas edukasi.
Nah, kelas edukasi ini berupa atau terdiri dari 8 pertemuan nih, saya jadi nyontek dulu ya. 8 pertemuan isinya 16 modul. Ngapain aja coba gitu, itu pasti seru banget kan. Di situ kita akan belajar tentang tahapan perkembangan yang normal dari seorang individu anak gitu ya. Nah, ini menurut hemat kami pengetahuan ini cukup penting dipahami oleh para guru ya. Ya tentu juga yang lain ya, oleh para orang tua, para praktisi perkembangan anak dan seterusnya, para profesional yang lain ya. Kita akan belajar misalnya gini, anak umur 1 tahun itu harusnya udah bisa apa sih kemampuan berbahasanya, kalau kemampuan motoriknya udah harus bisa apa sih gitu ya. Kalau anak 2 tahun harusnya kognisinya udah seperti apa ya, pemahamannya tentang lingkungan udah seperti apa ya, kemampuan meregulasi dirinya udah seperti apa ya. Anak 3 tahun beda nggak cara dia naik turun tangganya dengan anak 2 tahun, dengan anak 1 tahun. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita akan belajar tahapan-tahapan perkembangan normal dari seorang anak dari setiap tahapan umur gitu, dari setiap jenjang umur. Ya, itu seru banget karena kalau kita menguasai hal tersebut, kalau kita betul-betul paham yang normalnya tuh harus seperti apa, insya Allah nanti kita menjadi menjadi lebih sensitif kalau ngelihat sesuatu yang nggak sama dengan yang seharusnya gitu ya. Karena nanti topik berikutnya itu atau jenjang berikutnya, kedalaman belajar berikutnya adalah mengenal yang tidak normal gitu ya. Jadi kok anak umurnya 3 tahun jalannya masih kayak gitu ya, anak 4 tahun kok ngomongnya masih kayak gitu ya. Nah, kira-kira ini masih sesuai nggak ya dengan tahapan normal atau enggak sesuai ya? Ini bisa kita handle sendiri atau sudah harus kita rujuk ke profesional lain. Nah, kita di kelas edukasi yang katanya 8 pertemuan itu berisi 16 modul itu, kira-kira kita akan belajar hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, setelah kelas edukasi ini akan berlanjut tuh siapa-siapa yang lolos seleksi. Seleksinya cukup ketat nih ya. Mereka akan masuk ke dalam kelas yang kita sebut dengan kelas workshop. Kelas workshop ini diberikan dalam 15 kali pertemuan dan isinya 23 modul. Ya, ini kalau nggak salah nanti tanggalnya tuh sesudah Lebaran deh, gitu. Senin, Kamis kalau saya nggak salah ya. Tapi pada prinsipnya ini materinya, kalau di workshop apa nih materinya? Materinya itu betul-betul spesifik banget. Kita belajar lebih dalam, lebih spesifik, lebih hands-on, lebih teknis tentang bagaimana kita berhadapan dengan siswa-siswa yang diseleksi. Bagaimana kita mengidentifikasi lebih tepat, bagaimana kita mengenali profilnya, ya, kemudian bagaimana kita bikin program pembelajaran individual buat mereka, bagaimana kita mengeksekusi program-program tersebut, pakai media seperti apa, caranya gimana, bagaimana kita memberi feedback yang spesifik, ya, bagaimana kita mengenali gangguan-gangguan penyertanya, harus digimanain kalau ada gangguan penyerta, berapa lama kita harus mengevaluasi mereka, kapan kita harus merujuk kalau kita nggak mampu mengelolanya ya dalam kapasitas sebagai guru misalnya. Jadi luar biasa, kita akan belajar yang amat sangat detail nanti di workshop. Oleh karena itu dari kelas edukasi ke kelas workshop itu pasti seleksinya cukup ketat gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu tuh yang bakal kita selenggarakan dimulai dari hari Kamis besok. Coba deh, ada nggak yang belum daftar nih gitu ya? Karena persyaratan-persyaratannya kayaknya udah banyak ditulis ya di flyer atau di poster. Tolong dicek lagi apakah Anda termasuk yang layak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti kelas edukasi dan kelas beasiswa yang diselenggarakan oleh Asosiasi Disleksi Indonesia bersama Kompak Jepara, didukung oleh Pemda Jepara dan pemerintah Australia. Ya, kalau misalnya belum daftar padahal memenuhi persyaratan, masih ada waktu. Bersegera lakukan pendaftaran, bersegera melengkapi persyaratannya. Ya, sampai jumpa hari Kamis, jangan sampai terlambat Kamis besok. Ya, oke. Saya tutup dengan penuh semangat. Ya, bertemu lagi nanti hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.